Hai Sobat Properti semuanya, selamat datang di podcast kita. Sebelumnya perkenalkan nama saya Poppy Helga. Di sini kita akan membahas tentang properti yang ada di Indonesia. Karena kali ini temanya properti, jadi kita akan mengundang narasumber yang juga berkecimpung di dunia properti. Oh ya, oke. Selamat datang Mas Alpi di podcast kita. Terima kasih Mbak Ya, Poppy. gimana kabarnya Mas Alpi? Alhamdulillah Baik, baik. oke. Akhir-akhir ini kesibukannya apa Mas Alpi? Oke Mbak Poppy, kesibukan saya berhubung saat ini saya berkecimpung di dunia properti dan kebetulan juga saya bekerja di salah satu developer di Kota Bekasi sebagai staf KPR. Ya paling kesibukan saya itu ya seperti biasa sih, kayak urus-urus berkas, urus perjanjian kerjasama dengan bank-bank mitra kita. Ya pada intinya sih kesibukan saya tuh gimana caranya membantu konsumen saya untuk lolos akad kredit. Salah satunya itu sih Mbak. Oke, karena Mas Alpi sudah berkecimpung di dunia properti, khususnya KPR, mungkin kita tanya dulu kali ya, pendapat Mas Alpi soal perkembangan properti yang ada di Indonesia ini tuh seperti apa sih? Ini menurut pendapat Mas Alpi secara pribadi aja dulu. Oke, menurut saya sih untuk perkembangan properti di Indonesia, sorry ya Mbak, Ya, nggak apa-apa, lagi santai, batuk. santai. Oke, menurut saya sih untuk perkembangan properti di Indonesia saat ini cukup pesat ya bisa dibilang ya Mbak. Dan bisa bisa dibilang juga mungkin sudah mulai merata nih di setiap daerahnya di Indonesia. Betul. Oke, kita mungkin bahas perkembangan properti di Timur Jakarta aja kali ya Mbak, di Bekasi dan Kerawang. Kenapa Bekasi dan Kerawang? Karena untuk saat ini perkembangan properti di Timur Jakarta itu sedang pesat-pesatnya. Ada beberapa faktor sih yang melatar belakangi perkembangan properti saat ini di Timur Jakarta. Kenapa kenapa kita bahas Timur Jakarta dulu nih Mbak, kayak Kota Bekasi dan Kota Kerawang gitu kan? Karena dua kota tersebut itu merupakan dua kota di Indonesia yang perkembangan industrinya sangat pesat gitu kan. Oke, mungkin Mbak Poppy juga sama mungkin dari sebagian dari sobat properti juga tahu ya perkembangan industri di Kota Bekasi dan Kota Kerawang itu sangat pesat nih Mbak gitu kan. Bahkan salah satu kawasan industri yang ada di Kota Bekasi itu merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara gitu. Seperti Nah, itu. berkaca dari situ mungkin kayak pendatang dari luar daerah cari kerja di Bekasi atau Kerawang gitu. Nah, itu merupakan salah satu yang apa ya, salah satu faktor lah yang menyebabkan kenapa perkembangan properti saat ini di Timur Jakarta itu yang paling pesat di Indonesia, Mbak. Tuh. Oke, tadi kata Mas Alpi ini kan kerja di bagian pemberkasan ya. Betul. Mungkin kita mulai dari basic dulu. Siapa tahu pemirsa properti ini belum tahu nih apa itu pemberkasan, apa itu atau KPR. Mungkin bisa dijelasin dulu secara sederhananya nih, KPR itu apa sih Mas Alpi? Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasan KPR nih, untuk cara bayar beli rumah ke developer itu biasanya ada tiga nih Mbak, ada cash keras, ada cash tahap, dan umumnya itu KPR. Iya. Kayak apa sih itu kan KPR ya? KPR itu kayak kepanjangan dari kredit pemilikan rumah, dan itu tuh semacam gini loh Mbak, Mbak Poppy beli rumah ke saya, Iya. cuman untuk pembiayaan dananya itu melalui perbankan gitu Mbak. Seperti itu. Itu kan untuk penjelasan tentang KPR. Lalu bagaimana cara pengajuan proses KPR itu seperti apa gitu? Oke, untuk alurnya kali ya Mbak ya. Oke, untuk alurnya mungkin Mbak Poppy itu harus cocokin dulu nih perumahan mana yang cocok untuk Mbak Poppy. Kayak mungkin yang salah satu jadi tolak ukur kebanyakan orang itu fasilitas sih biasanya Mbak. Fasilitas dulu nih, Mbak Poppy mobilitasnya kemana nih? Apakah itu ke stasiun, terminal, atau angkutan umum kayak gitu. Kalau unitnya sudah cocok, nanti mungkin tinggal pilih unit, booking ke marketing perumahannya. Lalu nanti biasanya dari marketing itu mengarahkan sih Mbak, mengarahkan kayak misalkan
berkas yang harus dilampirkan tuh apa saja, kayak misalkan data diri, data pekerjaan kalau bekerja, kalau usaha ya data usaha kayak gitu. Ada beberapa persyaratan yang harus dilampirkan Mbak gitu. Seperti itu. Oh iya Mbak Popi, sebelum masuk ke proses yang barusan saya jelasin, ada baiknya sih cek by checking dulu. Karena salah satu faktor utama yang mempengaruhi di ACC atau tidaknya suatu pengajuan pengambilan KPR itu salah satunya by checking. Gitu. Karena kebanyakan, bukan kebanyakan, ada beberapa kasus mungkin ya yang ketika ditanya oleh marketingnya, calon konsumen bilang bahwa by checkingnya bagus, nggak ada masalah gitu kan. Tahu-taunya saat proses pengajuan KPR-nya diajukan, ternyata reject karena by checking, karena histori yang sudah-sudah, atau umumnya sih dipinjam sama saudara lah, atau temen, kan kita nggak tahu gitu loh Mbak. Oke, tadi kan Mas Alpi sudah menjelaskan nih proses pengajuan KPR itu seperti apa, alurnya seperti apa, itu kan sudah dijelaskan dari awal ya. Mungkin ada tips dari Mas Alpi nggak bagaimana cara menyikapi? Kan kadang selama ini kan nggak semua orang itu bisa mau ngambil KPR ya. Kadang ada yang ribet lah, takut lah, karena kan itu kan KPR itu kan sistemnya cicilan seperti ini. Mungkin dari Mas Alpi gimana nih cara meyakinkan konsumen yang seperti itu gitu? Oke Mbak Popi, pertanyaannya bagaimana cara menyikapi konsumen yang nggak mau KPR ya, karena cicilannya lah, terus kalau misalkan dikalikan beberapa ratus bulan nanti membengkak lah gitu kan. Sebenarnya sih ada banyak keuntungan yang bisa kita ambil melalui KPR nih, terutama yang usaha. Kalau orang usaha kan uangnya muter tuh untuk modal lah segala macem gitu kan. Yang kerja pun sebenarnya kalau misalkan dia mau beli cash nih, ngumpulin uangnya mau berapa tahun gitu kan, sampai ke beli rumah atau ngebangun rumah lah gitu kan. Nah, dengan adanya fasilitas yang dikasih sama bank ini, KPR ini jadi solusi nih. Jadi solusi untuk yang mungkin pengusaha atau pelaku usaha nih, Mbak. Kayak itu kan mereka uangnya tuh muter ya sistemnya ya untuk modal lah atau keperluan sehari-hari mungkin gitu kan. Nah, dengan adanya fasilitas KPR ini mereka bisa lebih fokus dalam menjalankan usahanya atau mungkin kehidupan sehari-harinya atau kebutuhan sehari-harinya tidak terganggu gitu secara budgeting ya Mbak gitu kan. Lalu di sisi lain kita melihat sisi apa ya, value atau nilai mata uang untuk tahun berikutnya gitu kan. Lalu secara value atau nilai mata uang untuk beberapa tahun ke depan nih Mbak Popi, dan misalkan sekarang angsuran 3 juta kayak terkesan besar gitu kan, tapi tidak untuk beberapa tahun ke depan gitu kan. Beberapa tahun ke depan kan seiring dengan kenaikan penghasilan bagi karyawan, mungkin pengusaha juga gitu kan, uang 3 juta yang mungkin nggak sebesar seperti yang sekarang gitu. Jadi untuk tips cara mengatasi konsumen yang anti KPR dan pertimbangan masing-masing dari mereka, mungkin salah satunya kita kasih pengertian lah tentang keuntungan kenapa harus KPR gitu loh. Salah satunya itu tadi, bagi pengusaha mungkin uangnya bisa diputarkan untuk modal, lalu untuk para pekerja atau karyawan mungkin ya bisa uangnya untuk kehidupan sehari-hari. Secara budgeting mungkin lebih teratur kan kalau misalkan mereka memilih fasilitas KPR untuk membeli rumah gitu loh. Makanya mungkin kayak anak sekolah gitu kan, uang belanja gitu loh Mbak. Oh ini Mbak, satu poin penting kenapa masyarakat mungkin kebanyakan memilih cara bayar KPR dalam membeli rumah nih. Poin pentingnya gini, daripada ngontrak uangnya buat pemilik kontrakan, mending kita ngangsur rumah dengan kemampuan kita masing-masing, tapi rumahnya suatu saat akan menjadi rumah kita sendiri gitu loh Mbak ininya. Poin paling pentingnya. Dari pengalaman Mas Alpi sendiri, oh ya kalau boleh tahu Mas Alpi udah berkecimpung di dunia KPR itu selama berapa tahun Mas Alpi? Kalau saya sih udah cukup lama juga ya Mbak. Kalau di dunia KPR mungkin udah ada 7 tahun. Oke. Selama 7 tahun itu ada cerita menarik nggak dari Mas Alpi selama menangani konsumen di KPR ini? Mungkin pengalaman yang bisa saya ceritain di podcast ini ya kali ya Mbak Popi, yang paling berkesan itu waktu itu saya sempat handle satu konsumen itu di
daerah Cikarang. Nah, si konsumennya ini kebetulan dia tuh pelaku usaha. Pelaku usahanya lokasinya di pinggiran pantai di Jakarta Utara gitu. Dan kebetulan lokasi usahanya tuh terpencil. Jadi sewaktu di OTS sama pihak bank itu nggak ketemu tuh tempat usahanya. Oke, dan di situ karena kita ingin maksimal mengusahakan untuk konsumen, karena si konsumen kan kebetulan memang minat banget pengen punya rumah banget di proyek yang saat itu saya tanganin gitu kan. Oke, pada saat itu saya coba banding nih ke salah satu bank yang waktu itu mau memberikan fasilitas KPR bagi pelaku usaha gitu kan. Nah, saya coba banding, ternyata banding kedua masih juga belum ketemu nih OTS-nya. Nah, karena saya ingin coba maksimal nih nanganin KPR pemohon tersebut supaya goal dan punya rumah idamannya mungkin ya di proyek yang saat itu saya handle. Oke, saya dan tim saya dampingin pihak bank untuk OTS ke tempat pemohonnya tersebut. Sebenarnya sih sebelumnya pemohonnya sempat hopeless mungkin ya karena udah beberapa kali di OTS nggak ketemu-ketemu juga. Dia sempat mau mundur tuh, cancel untuk proses KPR-nya karena udah capek juga kan. Nah dari situ saya dan tim saya coba edukasi lah, membujuk konsumen supaya dia tetap mau lanjut untuk proses KPR-nya gitu kan. Singkat cerita si konsumen ini maulah lanjut gitu Mbak. Oke, lalu singkat cerita juga saya dan tim dari developer mendampingi dari pihak bank tersebut untuk datang ke lokasi usaha tersebut gitu kan. Dan alhamdulillah setelah didampingi dan ketemu dan melakukan beberapa wawancara mungkin antara pihak bank dan si konsumen ini, alhamdulillah disetujui lah Mbak. Jadinya apa proses pengajuan KPR-nya. Di situ sih saya kayak merasa bangga sekaligus senang aja sih kayak bisa membantu orang supaya punya rumah gitu loh Mbak. Meskipun ya di perjalanannya ada suka dukanya juga kayak misalkan kayak kehujanan segala macem. Tapi ya oke lah selama konsumen bahagia seneng, ya saya juga seneng. Dan yang pasti kita bisa bantu konsumen tersebut untuk mendapatkan rumah impiannya. Nah itu. Oke, sebenarnya ini tuh seru banget ya karena kan dari pengalaman Mas Alpi selama 7 tahun menjadi KPR itu kan banyak suka duka yang udah dilewati ya. Sebenarnya banyak pertanyaan dari pribadi saya ke Mas Alpi, cuman nanti kita bisa bahas di lain waktu ya semuanya. Terima kasih Mas Alpi sudah datang hari ini. Terima kasih juga untuk penjelasan seputar KPR yang udah dijelaskan di podcast kita untuk sobat properti yang ada di Indonesia ini. Semoga bermanfaat bagi sobat properti yang ingin ambil KPR ke depannya. Ya, terima kasih juga udah sharing pengalaman-pengalamannya selama 7 tahun ya berkarir di dunia KPR. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita bisa bahas KPR juga di lain waktu. Terima kasih juga untuk sobat properti yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast-podcast kita selanjutnya. Jangan lupa terus pantengin channel kita nih, karena kita akan terus membahas seputaran properti yang ada di Indonesia maupun di berbagai kota. Cukup sekian mungkin dari saya sebagai host yang baru memulai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel YouTube kita juga. Mungkin dari sobat properti juga mau request kita mau bahas apa lagi nih seputar properti yang ada di Indonesia ini. Nanti kita bahas dengan narasumber-narasumber yang lain. Mungkin cukup itu aja. Terima kasih buat teman-teman. See you di video selanjutnya. Bye bye.